good looking atau enak dipandang, handsome, orangnya cakep, tampan. Beliau ini semasa mudanya ada yang mengatakan Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Rasul ini menikah di usia 18 tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun dan 23 tahun. Jangan ditanya, Bang Sari berapa tahun? Ya, karena memang saat itu, ya ini adalah sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perempuan-perempuan. Jadi Sayyid Abdullah ini kalau berjalan di malam hari, bulan purnama, terang benderang, dan kalau berjalan di pagi hari, bagaikan matahari dan harum semerbak minyak kasturi. Perempuan mana yang tidak kelompok-kelompok melihat Sayyid Abdullah? Keren, matching. Sendalnya sendal matching, bukan sendal karpet, karet pilihan, sendal jepit. Sendal jepit anyar deh. Anyarnya sendal jepit, milik masjid musola, tapi sok ini kobo. Inta mah. Curandal. Jangan itu milik masjid, jangan dibawa kemana-mana, khusus milik masjid. Kalau bisa gembokin tuh. Apa namanya? Si sendal jepitnya. Kalau bisa tambahin maheri bacain, sudah hilang 7 kali bacain. Hanya boleh copot kena wae tuh. Modal. Jadi kalau kemana-mana, perempuan semua nongkrong, hangout di jembatan. Kali aja dari dulu saya kabur ngelewat. Gitu bar, kalau memang turunan mena, turunan darah biru, tampan, mempesona, akhlaknya baik, wangi semerbak. Perempuan mana yang tidak tertarik? Sudahlah tak tampan, sudahlah tak menarik, sudahlah bau keong kedama, sudahlah sombong. Aduh, mau darahnya kan awalnya oke. Beda yang santri auranya lain. Insya Allah berkah ilmu, berkah air usul, insya Allah laku. Sampai saat ini memang belum jodoh. Semua kan termasuk di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan indah pada waktu. Happy ending. Semua akan indah pada waktunya nanti. Nah, Abdullah lewat. Sampai ada satu perempuan. Ketika Sayyid Abdullah melintas, perempuan ini kemudian menjegatnya. Perempuan ini turunan orang kaya, dilamar oleh pejabat siapapun nggak mau, ya nolak. Tapi ketika Sayyid Abdullah melintas, maka perempuan tersebut menjegat Sayyid Abdullah, itu undur nih, tunggulah aku, ada sesuatu. Dulu mah begitu langsung, zaman dulu belum ada WA, belum ada SMS, langsung main jegat-jegatan. Allah biasa. Apa ya yang kau inginkan wahai perempuan cantik? Satu versi ini namanya Fatilah. Ada lagi yang namanya Kahinah. Kahinah berarti dukun perempuan atau memang bidan. Ya, dalam kitab Jawa Hilul Bihar karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, perempuan ini perempuan kaya. Yang lain dilamar, orang yang lain tidak menerima. Tapi Sayyid Abdullah menawarkan diri, saking tampannya, saking lain. Banyak laki-laki yang tampan, Tommy, Agil, Imam, Bagir ngacung aing kasep. Tapi enggak setampan Abdullah, sudah bercahaya, auranya keluar, kemudian harum semerbak, walaupun enggak pakai minyak wangi. Karena memang sudah ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau menikah denganku, kau tidak perlu ada acara serahan-serahan bawa uang. Biarkan aku yang tanggung semuanya. Gedung, wedding dan lain-lainnya aku yang tanggung. Mas kawinnya nggak usah. Jalan-jalan ke Ramayana, jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa beli patwat di Ramayana. Pensil, tahu pensil? Nggak usah jingjing bawa, yang penting nongkrot nacalan. Nonton. Apa sih? Ini saking tampannya Sayyid Abdullah. Keren, ini keren Sayyid Abdullah. Tapi dia tidak mau, karena memang tidak atau belum digerakkan oleh Allah untuk segera menikah. Ada cahaya Mahesa.
Iya, karena memang belum mau. Ya ngelamar banyak, tapi kalau memang nggak mau gimana? Gue sebenarnya laku aja. Ya, tapi memang belum jalannya belum ada. Kemana-mana pun nggak mau, kemana-mana pun nggak mau. Nah, kemudian dalam kitab An-Nikmatul Kubra di halaman 11, ya, lama arada jalilu jalla jalalu ayat kula nuru sayyidina Muhammadin sallallahu ayat kula nuru sayyidina Muhammadin harraka bi qalbi Abdullah bin Abdul Muttalib ayat tazawaja. Saatnya datang Allah Subhanahu wa taala sang penguasa akan mengirodahkan, memindahkan Nur Muhammadi kepada Sayyid Abdullah. Maka saat itu pun Sayyid Abdullah Allah gerakkan untuk segera ingin menikah. Dan satu pelajaran yang terbaik buat kita, menikahnya ini nggak nyari sendiri, tapi pakola Abdullah li ummi. Kemudian dia lantas ngomong sama ibunya, curhat, ya ummah, mi uridu minki an tahtubi li imra'atan. Hatiku saat ini ingin segera meminang seorang perempuan. Tolongkan cari perempuan untuk wahai umi. Gitu Bir. Loh yang seorang calon. Bawa dipakai itu celana soek. Wah, ini bukan cewek baik-baik, ini cewek barbar nih kan. Cewek apa ya? Mar. Cewek bar. Perempuan barbar, kurang baik lah. Ya kan, hati-hati, kata hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Cari perempuan itu hati-hati. Fa inal arqa dassasu. Cari perempuan itu cuma bibitnya nanti. Bibit, bobot, babat, bebet. Takhayyaru linutfikum, takhayyaru linutfikum, fa inal arqa dassasu. Kalian itu harus selektif, harus milih-milih calon tempat sperma kalian. Maksudnya calon istri itu harus hati-hati, jangan sembarangan nikah. Ini mentang-mentang asal ayam Yaman kan. Asal ayam bolongan kan, nggak sembarangan nyari perempuan. Ada nanti perempuan-perempuan mana yang nggak boleh nikah, ada yang jangkis Pakistan, nggak boleh itu. Ya, jangkis Pakistan, jantung tipis, banyak penyakitan. Gedeng-gedeng modar kan dia. Ada yang apa namanya, nanti yang pendek gemuk, ada nanti di kitab Qur'anul, kemudian di kompilasi itu dari kitab Ihya Ulumuddin ada di bab Asrarun Nikah, buka Ihya. Ya, di komentar lihat di Qur'anul juga ada. Di perempuan mana yang kita cari, nanti betisnya yang bagaimana, lahir harus apa lah. Tapi kok jangan tinggi semua kau nanti perempuan. Nanti yang lainnya kau kayak pohon sawo. Harus memperbaiki ke turun. Ambil nikahnya sama orang yang tinggi besar. Nanti tiap hari nggak ngasih duit, gabi kok bang. Akhirnya aing letik tumbuhan aing 3 tahun nih. Aing mau ngada sanggup, astro kok aing ngega. Akhirnya bahola letik. Aya kan masanten bahola orang Cianjur. Kuring masalah di tanah baru tilu letik. Letikeun ka aing letik. Guru perempuan ini memang luar biasa baginda Sayyid Abdul. Ya umma uridu minki an taktubi li imra'atin. Ya umi, tolong carikan aku ya seorang istri, lamarkan untukku seorang perempuan. Tapi perempuan kami mohon maaf, tapi umi yang nyari kalau bisa memenuhi kriteria yang 8. Bulu 8. Ya, poin-poinnya ada 8, jangan sembarangan. Yang pertama apa nih? Dzat husnin. Ya, harus cantik jelita, wajah malin, menarik. Ada yang cantik tapi enggak menarik. Ada loh. Jangan teman saya punya cerita menarik, tangan lu tarik. Mana ceritanya? Ya ini menarik. Cerita menarik. Cerita wakodin, wa'tidalin, dan sampai rupa hadek, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu besar. Tapi kalau kita nanti nasib punya istri tinggi, jangan dicerai nasib.
lumayan. Ketika neon atau bohlam pegat kan bisa. Jadi nggak usah manggil PLN, nggak usah pakai polisi. Kalau nasib nanti punya perempuan pendek, ya sih. Ketika kita nanti pelihara bebek kan di bawah, nggak usah dongkol semua gitu. Pendek mah nggak sih, kucuk. Ini kerdil aja ini. Maka yang sedang, jangkung teh ulah, pendek teh sedang. Kriterianya wa kamalin sempurna jiwa raganya, wa hasabin punya wibawa, wa nasabin alim dan turunan yang tinggi atau turunan menak. Keinginannya itu gak sembarangan cantik saja, tapi harus punya kesempurnaan wibawanya. Kita mah kadang-kadang cantik. Kalau usia-usia kalian ini lah mencek orang Sunda mah serang mata, tekaup ningali nu geulis bogo. Kadang-kadang agil membogohna ke awe nu keureuneuh gitu. Biasanya kalau yang baru akil balik itu sukanya demennya sama perempuan yang lagi hamil. Kadang-kadang udah diudahkan. Ya bagaimana anandaku, bagaimana putraku, wahai solehnya jalmi soleh begitu. Karena memang bisa ini ya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ketika kita sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya, maka orang tuanya pun menyambut dengan kalimat hubban wa karomatan ya waladi. Dengan senang hati, aku akan mencarikan keinginan wahai anakku. Dengan catatan apa yang menjadi keinginan kedua orang tua kalian kau ikuti. Nah ini pasti dibikin, apapun pasti dikasih. Summa annaha darat ahya'a Quraisyin wa banatil Arab, dan akhir kemudian ibunya yang bernama Aminah itu keliling ya, orang-orang terpandang di negara Quraisy, orang-orang Arab keliling untuk mencari yang sama sesuai keinginan anaknya. Kalau diujibha ila Aminatul bid'ah, gak ada yang sesuai, gak ada yang cocok, kecuali ada seorang perempuan di daerah pedesaan namanya Bani Najjar, primadona desanya namanya Aminah binti Wahab. Aminah putri daripada Sayyidina Wahab. Mau pakola ya Umar, ketemu pula nih mah, kalau sekarang mah udah ada mah kriterianya 8, ada unduriha marratan saniyah. Mohon maaf bukan gak percaya sama Umi, tapi kalau bisa kembali lagi, kau melihat sekali lagi. Khawatirnya nanti kriterianya kurang satu, saya nggak mau. Sampai teliti untuk cari calon. Ibunya nggak merasa keberatan. Kadang-kadang kalau anaknya nggak bikin kebaikan kepada orang tuanya, ya gani nggak gawekan dewek, jadi kan, nggak semahi gulis kok panama. Untuk bisma helman gus ya. Tapi umumnya begitu kan. Pamadat, wanadarat, hafaida, kemudian pamadat pakai fa nih, berarti nggak lama. Ketika langsung disambut, suruh balik lagi, pamadat balik lagi pakai fa. Ya, fa itu balik tertib ittisal, nggak terpisah. Kalau semua berarti terpisah lama, entah itu besok harinya atau lusa. Kalau ini pamadat langsung bersegera, pamadat maka segera itu lupa dari fa. Wanadarat balik lagi. Nggak tahu sejarah, nggak tahu pakai Gojek, nggak tahu pakai Grab, yang jelas langsung berangkat. Berang mau berangkat, Faidah ya. Yang kedua kalinya udah tahu Aminah. Yang pertama kan dadakan, jadi nggak sempat dandan. Jadi yang kedua ketika akan dilihat kembali oleh ibunya dandan. Faidah ya tudi ka'annaha kaukabun durriyu, wajahnya semakin cemerlang bagaikan bintang yang gemerlap. Ya Allah, kembali lagi nih bagaimana kurang satu, bukan kurang sekarang malah lebih satu. Terus bikin caang, burisa, burinyai, burino, buri lepeng, caang. Di umur yang awewe di tempat layar tancap, tulis, padahal kena cahaya proyektor. Begitu dibilang, luar biasa. Dia bunyi tanpa campur. Ini mengkudu ini. Tapi di foto mah cakep. Iya kan pakai B19 ya. TikTok itu kan diedit. Luar biasa. Kayak si Agi bikin TikTok kayak si sama.
Cuma editan kan. Kami di tukang minta milad tuh. Bagi datang Rejang Fitra, itu kehalangan. Aduh, Mama Dan, Pak, ya sudah Mi, kalau memang sudah cocok, Pak koduha ukiyatan min fiddatin wa ukiyah. Mi, dahabin. Ya Mi, segera siapkan, pangkangkan. Itu siap-siap apa uang emas, uang perak buat serahan. Lu pakai uang emas, lu pakai uang perak. Wa mi'atan minal ibil, wa mislaha minal baqar wal ghanam. Kemudian 100 unta, 100 sapi dan 100 kambing. Serahannya doang. Bayar, serahannya 100 unta, 100 kambing, 100 sapi. Dan uang emas, uang perak. Wa dubiha wa usliha ta'amun katsir. Semuanya enggak dipelihara, disembelih untuk hajatnya, untuk perayaan resepsi pernikahan Said Abdullah bersama Sayyidah Aminah li adli ursi Abdullah bin Abdul Muttalib wa zufat lahu summa ikhtala bi Abdullah fi khalwat ta'ah asyiyah. Sudah ya, setelah des akad nikah kemudian mereka berdua bersepi, kemudian digelapkan. Nah, itulah dia nanti baru nyambung ke ijtama'a samluhu bi samliha wa tasalat habluhu bihabli. Makanya geger ramai semua di Mekah. Jadi Bani Najjar ke Mekah itu jaraknya lumayan jauh. Jadi pernikahannya tidak sempat dihebohkan seperti sekarang viral via media. Jadi wanita-wanita Mekah ini tetap masih menanti dan nggak tahu bahwa Said Abdullah ini sudah menikah di Bani Najjar dengan Sayyidah Aminah. Tapi perempuan yang di Mekah tetap aja nongkrong nungguin Abdullah melewat. Ya, ketika nongkrong di jembatan atau di tempat-tempat biasa lintasan Said Abdullah, ditanya, "Hei!" Kata siapa nih? Kata seorang laki-laki yang baru dicukur namanya Kang Oku. "Hei, ngapain kamu nongkrong di sini?" "Ya siapa tahu Said Abdullah kan lewat, siapa tahu saya kan bisa gombalin dia." "Abdullah yang mana nih?" Kata Kang Oku. "Abdullah yang putranya Abdul Muttalib yang tampan itu." "Ih, lu mah ya, udah, cuma kurang update." "Kenapa?" "Abdullah itu sudah nikah kemarin." "Sama siapa?" "Ya sama perempuan, sama kuda." "Namanya siapa?" "Aminah Bani Najjar." "Putra siapa? Putri siapa?" "Binti Wahbin." Putranya Abdul Wahab. Seketika itu perempuan saat mendengar kabar nikahnya Said Abdullah dengan Aminah, maka matat mi'atam ra'atin min Bani Mahsud. 200 perawan tergeletak langsung mati mendadak. Badai. Anjay guys, umumnya subha perempuan bayang tinggal Mekah. Kalau kita nikah kan itu apalagi yang ya tongkrongan kandar ada. Kalau kandar nikah enggak ada yang nikah, malah senang perempuan, syukurlah pembawa cinta. Pembawa cinta sudah terlalu. Malah ditangis. Malah ada satu riwayat yang lebih kuat, dia nggak meninggal mendadak, tapi bagaikan ayam yang kena penyakit ketelot di bulan Safar, buyung mikir, galau, bikin status itu, tak sangka, tenda biru, jalur kuning, sudah terkibak. Di mana ya? Di Bani Najjar. Ada yang nggak meninggal, ada yang nggak sakit, dia tetap tegar. Tapi dia bikin komit, bikin perjanjian, saya tidak akan menikah seumur hidup kalau bukan ke lelaki yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Mending jadi janda atau mending jadi perawan tua seumur hidup daripada nikah selain daripada Said Abdullah bin Abdul Muttalib. Setiapnya kutunggu duda. Karena sempat duda lama tamam min hamli syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah. Justru yang wafat duluan itu Said Abdullah. Saat Rasulullah SAW dikandung oleh ibunya 2 bulan, maka ayahanda Said Abdullah meninggal dunia. Jadi Rasul lahir dalam keadaan yatim. Kenapa rahasianya? Rahasianya ketika Rasul ayahandanya sampai Rasul dewasa, ada kemungkinan mempunyai memiliki adik lagi.
Nah oleh karena itu nanti adanya bisa jadi nabi. Maka la nabi ya Pak. Tidak ada nabi sesudah Rasulullah. Maka itu hikmah. Ibunya pun wafat saat Rasul usia 6 tahun. Itu hikmah. Salah satu hikmah. Maka itu semua sudah peraturan atau sudah titik kudrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah net itu nggak usah ditawar lagi. Ini harga BTM bukan harga pasarannya. Yang sudah Said Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah di bulan Rajab. Saat itu pun langsung lahir, langsung hamil Aminah di bulan Rajab, 9 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, 9 bulan. 9 bulan. Ini super nih. Sup langsung nampar. Jadi 9 bulan karena memang Ghalibul Wad biasanya melahirkan itu dalam Fathul Qorib 9 bulan. Ya, mu'aqalul wad'i sittatu ashhur, paling sebentar ya. Hamil itu 6 bulan. Jadi kalau bulan Januari nikah berarti Juli baru lahiran. Itu ada yang hamil 6 bulan paling sebentar. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kalau nikahnya bulan Januari, Februari sudah melahirkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, berarti sebelum nikahnya nggak dihitung gitu. Berarti namanya siwela gitu. Digoyang ya, atau si Berdi, digeber langsung. Lain Berdi, lain Berdi. Aduh, macam-macam saja. Jangan. Nikahnya bulan Januari, bulan Maret lahir. Begitu lahir, bayinya geus kumisan. Beda berarti kalau di jero ya. Kumisan kos Mang Tommy. Beda. Gagah kelihatannya good looking kalau sudah dicukur keren, cakep. Padahal itu barbershop cap nun ya. Enggak lah, bayar gue 20.000. Jadi 15.000, cuman kentut waktu duduk 5 kali. Jadi dia melebihi 5 kan per kentut ngacas 1.000. Kayak kalian masuk ke toilet ya kan, berak 3.000. Kalau kencing 2.000, ngasih duitnya 5.000. Kata tukang toiletnya nggak ada kembalian bang, abang berak lagi aja. Yang tai aja modal. Ya udah minta kembalian aja, nggak usah suruh berakan. Keadaan yang paling indah, keadaan yang paling tampan kalian itu saat BAB. Kalau pengen lihat tampanan seseorang, lihat lagi BAB. Wajahnya merah bukan karena marah. Bukan karena kesakitan, tapi sedang menikmati bagaimana nikmati. Bagaimana nikmatnya Makedot, modok. Buang air, maksudnya buang airnya banyak. Nggak cukup 1 gayung. Kalau buang air kecil, misal air kecil dikit. Makanya kalau pipis gak usah boros air, itu makruh juga. Nanti dalam ilmu fikih BAB secukupnya. Dan pipis juga secukupnya. Jangan pipis bur. Bisa mau buka dia. Dikit-dikit aja pelan-pelan. Ya cukup setengah gayung lah. Gak usah banyak-banyak. Ini mentang-mentang di bawah di pohon itu ber. Airnya banyak tapi gak ngalir-ngalir. Nah kemudian, sampailah ke sampai kemana? Nikah. Nah kemudian awalu suhuri hamliha ataha. Nah kemudian nyambung ke sini. Awal bulan ketika Aminah mengandungkan Rasulullah SAW, maka datanglah seorang laki-laki yang tampan. Nah, di dalam kitab An-Nikmatul Kubra ada ibarat yang lain dan lebih luas penjabarannya. Ya di sini kemudian dikatakan di mana? Di bulan
di halaman 19. Nanti kalian copy, ini yang lebih jelas. Ya. Qalat Aminah lamma hamaltu bi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi awal syahrin min hamli wa huwa syahr Rajabul Asam. Ana dzata lailatin fi ladzatil manam id dakhala alayya rajulun malihul wajhi thayyibur ra'iha wa anwaruhu ra'ih. Saat aku mengandung baginda Rasulullah SAW di bulan pertama, datang kepadaku seorang laki-laki yang tampan, wangi harum semerbak, wa anwaruhu ra'ih, cahaya luar biasa memancar dari wajahnya. Wa huwa yaqul, kemudian beliau ini mengatakan marhaban bik ya Muhammad, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Belum dikandung 1 bulan, Aminah kemudian tengok kanan tengok kiri, nggak ada yang nama Muhammad. Di sini nggak ada yang nama Muhammad. Ini orang tampan, marhaban, selamat datang kepada siapa? Qultu lahu man anta. Kemudian aku mengatakan kepada laki-laki tampan tersebut, siapakah gerangan? Maka laki-laki tampan mengatakan, anak Adam Abul Basar, aku ini Adam, bapaknya semua umat manusia. Maturid, apa yang kau inginkan dariku wahai Adam? Qala absyiri ya Aminah, saatnya bahagia wahai Aminah. Faqad hamalti bi sayril basar wa fahri rabi'ah wa budar. Saatnya bahagia Aminah, kau sedang mengandung seorang anak yang akan jadi pemimpin manusia, keagungan dari turunan Rabi'ah wa Mudar. Jadi kehebatan baginda Rasulullah memang sudah masyhur, sudah viral sebelum lahirnya. Kehebatan baginda Rasulullah, maka di awal sudah dibaca bisyari Bulan ketiga didatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, wahai Aminah, kau sedang hafad hamati di sahibin nasri wal futur. Kau sedang mengandung seorang bayi, anak laki-laki yang akan menaklukkan negara kafir. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW. Di bulan keempat, Nabi Ibrahim pun ketinggalan datang menghampiri Aminah di dalam mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan kehebatan, keutamaan, keunggulan yang dimiliki bayi yang sedang dikandung. Bulan kelima datang Nabi Ismail memberikan kabar bahagia kepada Aminah. Bulan keenam datang Nabi Musa alaihi salam menceritakan martabat derajat baginda Rasul dan kedudukannya. Nah, bulan ketujuh datang juga Nabi Daud alaihi salam menjelaskan bahwa putranya Aminah adalah memiliki maqamil mahmud wal haudil maudud, yang akan memiliki telaga Kausar nanti di yaumul qiyamah. Itu wa ma ra'ayna al-'aib ma ra'a wajhaka yas'a ya karim walidaini auduka safil mubarak wirna yaman nusuri. Siapapun yang memandang wajah Tuhan yang cemerlang
kumpulkan, di mahsyar kami butuhkan. Bulan ke-8 Nabi Sulaiman pun tak kunjung tak ketinggalan, datang menghampiri Aminah, kemudian menjabarkan, menceritakan bahwa Aminah sedang mengandung Nabi akhir zaman. Terakhir bulan ke-9 datang seorang Nabi yang bernama Isa Al-Masih, datang menghampiri Aminah. Isa Al-Masih, Aminah, qad khusisti bimudhiridin sahih, kau telah Allah spesialkan menjadi seorang ibu kandung dari seorang nabi yang akan menjelaskan agama yang sesungguhnya. Inna dina indallahil Islam. Para Yahudi, Nasrani, Ortodok mengaku ya mereka yang hanya masuk surga. Kemudian Allah perkuat dalam surat Al-Baqarah, tilka amanihum, itu hanya hayalan mereka saja. Nasrani, Yahudi, Buddha, semua agama tidak akan pernah masuk surga. Maka Allah lengkap katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Al-maghdub al-yahud wadol an-nasr. Agama yang paling dibenci Yahudi, agama yang paling sesat Nasrani. Islam ghairil maghdub alaihim walad, yang tidak dibenci dan tidak sesat adalah agama Islam. Itu Islam, kata orang Sunda. Islam itu 5 hurufnya, I-S-L-A-M. I-nya Isa, S-nya subuh, M-nya maghrib, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, jangan makan. M-nya maghrib. Jangan cabut agama di sendiri keluar, itu jangan bareng-bareng aja. Waktu wahidin minhum, semua nabi yang datang kepada Aminah, mereka semua mengatakan, ya Aminah, aku titip pesan kepadamu. Semua nabi bertitip pesan kepada Aminah. Idza wada'ti syamsal falaq, jika kelak nanti kau melahirkan bayi mulia ini, bayi yang bagaikan matahari yang memberikan petunjuk kepada alam dunia ini, fasamihi Muhammadan, jangan kau beri nama yang lain, hanya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu memang ilham dari para nabi. Maka ketika lahir Rasulullah dinamakan Muhammad. Amun jami'il amliya'in Muhammadun yawmal qiyamah siyoma su'awal. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Sama Ustadzah, wallahu a'lam bishawab.